Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Budi Bintoro, dosen Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah video untuk memenuhi unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya lakukan untuk kepentingan sertifikasi dosen Smart 2022. Video ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah penjelasan tentang mata kuliah yang saya pilih, beserta deskripsi mata kuliahnya. Kemudian diikuti penjelasan tentang aspek DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang sudah saya tuangkan di dalam RPS. Dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan video pengajaran saat saya mengajar di kelas. Mata kuliah yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah bernama Kecerdasan Buatan. Mengapa? Karena mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah favorit saat saya mengajar. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas tentang dua hal pokok. Yang pertama adalah tentang konsep dari kecerdasan artifisial itu sendiri, beserta teknik dasar dalam kecerdasan buatan seperti searching, reasoning, planning, dan learning. Dan hal yang kedua adalah tentang perkembangan metode dan teknologi kecerdasan artifisial, serta bagaimana penerapan kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk aktivitas perkuliahan akan dilaksanakan dengan metode pembelajaran yang aktif, di mana antara lain adalah project-based learning, collaborative learning, small group discussion, dan dengan mengangkat studi kasus yang nyata. Diharapkan setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu merancang penyelesaian permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teknik dan metode kecerdasan buatan yang tepat. Oke, itu tadi terkait deskripsi mata kuliah kecerdasan buatan. Saya akan lanjutkan dengan aspek DIA. Untuk aspek DIA yang pertama yaitu delivery. Pada bagian delivery ini, materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Antara lain ada capaian sikap, ya, salah satunya di mana mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian diikuti 3 capaian lain, yaitu capaian keterampilan umum, capaian keterampilan khusus, dan capaian pengetahuan yang sudah saya tuangkan juga di dalam RPS yang saya lampirkan. Dari capaian lulusan ini akan kami turunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah, di mana salah satu contohnya yang bisa saya bacakan adalah untuk CPMK 4, ya, mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal penelitian di bidang kecerdasan buatan. Setelah diturunkan menjadi CPMK, kami tim menurunkan lagi menjadi sub CPMK. Di sini ada 7 sub CPMK yang kami turunkan dari 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Dari 7 sub CPMK ini akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Sehingga di sini ada 7 sub CPMK yang harus dikuasai mahasiswa dan akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Antara lain yang bisa saya bacakan adalah misalkan sub CPMK ke-6, di mana mahasiswa mampu membuat model neural network sederhana, ya, untuk penyelesaian suatu kasus. Untuk referensi
Berdasarkan 7 sub CPMK tadi, ada beberapa referensi utama yang saya jadikan referensi dalam menyusun mata kuliah ini. Yang pertama adalah buku. Ada 3 buku utama yang saya jadikan referensi dalam menyusun materi di perkuliahan kecerdasan buatan. Buku utama yang pertama adalah yang berjudul Artificial Intelligence, A Modern Approach, karya Stuart Russell dan Peter Norvig. Kemudian, buku yang kedua adalah buku yang berjudul Artificial Intelligence, karya Suyanto, penerbit Informatika Bandung. Dan buku yang terakhir adalah buku yang berjudul Kecerdasan Buatan, karya Sutoyo, Mulyanto, dan Vincent Suhartono. Selain referensi dari buku, saya memberikan referensi juga atau mengambil referensi dari jurnal-jurnal internasional, salah satunya adalah Science Direct, di mana mahasiswa juga dapat mengakses Science Direct menggunakan SSO masing-masing di Universitas Lampung. Sehingga dengan menggunakan atau mereferensi jurnal internasional terkini, maka studi kasus dan pengetahuan yang didapatkan oleh mahasiswa akan lebih update. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait aspek delivery. Saya akan lanjutkan ke aspek yang kedua, yaitu aspek interaction. Pada mata kuliah ini, pelaksanaan di kelas akan berbasis pada student center learning, di mana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran dan mahasiswa harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa teknik interaksi yang akan saya gunakan dalam perkuliahan kecerdasan buatan ini, antara lain kuliah interaktif menggunakan beberapa tools interaktif seperti Mentimeter, Quizzes, dan beberapa tools yang ada di LMS Virtual Class Universitas Lampung. Teknik interaksi selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membagi kelompok untuk mendiskusikan suatu kasus yang telah disediakan. Kemudian, studi kasus yang diberikan adalah studi kasus yang memang ada di sekitar kita atau studi kasus yang nyata. Dan kemudian untuk teknik interaksi selanjutnya adalah menggunakan project based learning, di mana pembelajaran akan berbasis project. Ada beberapa platform teknologi yang kami gunakan dalam menyusun pelaksanaan pembelajaran di kelas. Platform utamanya adalah pada Virtual Class Universitas Lampung. Kemudian ada aplikasi Zoom untuk pertemuan virtual atau kelas virtual. Dan juga ada aplikasi Mentimeter untuk interaksi saat tanya jawab. Dan juga ada komunikasi melalui WhatsApp Group. Itulah untuk aspek interaction yang saya rancang pada mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk aspek DIA yang terakhir adalah pada aspek assessment. Untuk aspek assessment atau penilaian, agar penilaian berjalan secara objektif, biasanya di awal perkuliahan saya akan meminta ketua kelas untuk menandatangani kontrak kuliah yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa selama menjalankan perkuliahan kecerdasan buatan. Kontrak kuliah yang sudah ditandatangani akan diupload di LMS sebagai bukti untuk penilaian akhir. Selanjutnya, untuk metode evaluasi, kinerja mahasiswa akan berbeda-beda tergantung pada capaian sub CPMK di tiap pertemuan yang sudah ditentukan. Sebagaimana sub CPMK diturunkan dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, dan kemudian diturunkan menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK
Dan dari sub CPMK tadi akan dibagi-bagi menjadi beberapa pertemuan. Contoh kriteria penilaian yang sudah saya tuangkan di RPS antara lain ada bentuk evaluasi kuis, ada presentasi, ada UTS atau ujian tengah semester, dan juga ada ujian akhir semester. Masing-masing memiliki bobot yang berbeda-beda, akan tetapi di sini karena berbasis project dan menekankan student center learning, untuk penilaian juga akan lebih banyak pada bobot yang berbasis project. Antara lain khusus pada presentasi 1, 15%, untuk presentasi 2, 15%, presentasi 3, 15%, dan untuk presentasi 4, nilainya adalah 20%. Di sini ada beberapa instrumen penilaian yang saya tentukan, yang saya bagi menjadi dua, ada formatif dan ada sumatif. Salah satu contohnya untuk formatif adalah saat saya memberi umpan balik atau menjawab hasil dari kuis 1 yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa di tiap pertemuan. Ataupun jika ada pertanyaan mahasiswa terkait kuis 1 yang masih perlu penjelasan dari dosen. Kemudian, untuk salah satu contoh bukti, yaitu adalah untuk penilaian, buktinya adalah nilai dari masing-masing kuis tersebut. Kalau dia poin penilaiannya adalah bentuk evaluasinya adalah kuis. Dan untuk presentasi, buktinya adalah laporan disertai dengan video presentasi yang diunggah ke LMS. Itu merupakan salah satu poin assessment yang bisa saya jelaskan. Diharapkan dengan metode ini, mahasiswa akan lebih siap dalam mengikuti perkuliahan kecerdasan buatan. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang video unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran yang saya lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan contoh video pembelajaran saat saya mengajar di kelas. Terima kasih. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Ketemu lagi kita di mata kuliah kecerdasan buatan ya. Perkenalkan, nama saya Puput Budi Wintoro, Eskom MTI, dosen program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro. Ya, kita langsung saja masuk ke materi hari ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ya, sebelum Bapak membahas ya kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, Bapak ingin pendapat dulu nih dari kalian tentang apa itu kecerdasan buatan ya. Jadi nanti Bapak menyebutkan kecerdasan buatan itu terkadang artificial intelligence, kadang kecerdasan buatan. Kecerdasan artifisial itu adalah sesuatu yang sama ya. Kalau saat ini lebih sering ya digunakan adalah kecerdasan artifisial ya. Nah, di sini Bapak minta dulu nih pendapat dari teman-teman apa yang diketahui ya, apa yang ada di benak Anda atau yang kalian ketahui sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kecerdasan buatan. Nah, ini Bapak sudah sediakan ya linknya di WA grup ya dan di chat Zoom. Nah, silahkan diakses link tersebut. Ya, nanti kita akan lihat pendapat kalian apa ya tentang kecerdasan buatan. Oke, silahkan diakses link yang Bapak berikan. Apakah sudah bisa diakses? Bisa, kalau Bisa, yang Pak. menggunakan laptop, Bisa, silahkan Pak. menggunakan handphone. Ya, ya sudah beberapa menjawab. Kita tunggu jawaban yang lain ya. Nah, sambil menunggu ya, mungkin kita silahkan yang lain mengisi dan kita coba bahas ya. Nah, ini sudah beberapa menjawab. Ini yang pertama, kalau mendengar kecerdasan buatan, yang ada di pikiran saya adalah teknologi. Ya, ini berarti sesuatu yang berkait dengan teknologi. Oke, kemudian ada yang menjawab lagi sesuatu yang canggih. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada yang menjawab AI ya.
AI, ya artificial intelligence ya yang dimaksud. Nah, ini kebanyakan orang menjawab atau berpendapat kalau mendengar kecerdasan buatan itu biasanya identiknya dengan robot ya. Nah, ini yang tepat sekali ya. Nah, di sini ada yang menyatakan mobil Tesla ya, di mana mobil Tesla ini sudah banyak menerapkan artificial intelligence ya. Ada Google Assistant, ada revolusi industri, teknologi masa depan. Nah, ini kalau Bapak baca nih di sini berarti kalian sudah akrab nih dengan istilah kecerdasan buatan. Ya. Jadi sudah tidak asing lagi ya, karena beberapa yang dituliskan di sini sudah uh, mendekati ya dan hampir tepat ya tentang apa itu kecerdasan buatan. Ya, terima kasih ya responnya untuk pertanyaan yang pertama ini. Nah, ini sudah mewakili ya kata-katanya. Ada robot canggih, ada world domination, ada futuristik. Nah, ini semuanya mewakili tentang kecerdasan buatan. Oke. Nah, itu menurut pendapat kalian ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke materi ya. Itu terkait kecerdasan artifisial. Nah, itu yang ada di bayangan kita ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu nih, menurut para ahli itu apa sih kecerdasan buatan? Ya, kita lihat ya, pada tahun 1950 di sini Alan Turing itu sudah mendefinisikan ya kecerdasan buatan. Nah, di sini dia menyampaikan bahwasanya jika sebuah komputer itu tidak bisa dibedakan dengan manusia, ya maka komputer itu kita sebut dengan komputer yang cerdas. Nah, kita lihat lagi ada pandangan lain ya terkait kecerdasan buatan. Ini yang dituliskan oleh Stuart Russell dan Peter Novick ya. Beliau menuliskan ya dalam bukunya ya, ini orangnya. Nah, ini buku yang dituliskan ya. Ini buku ini dijadikan acuan ya dalam mempelajari kecerdasan buatan ya. Jadi kalau kalian minat di bidang kecerdasan buatan, kalian harus memiliki buku ini ya. Buku ini mengupas tuntas tentang dasar dari kecerdasan buatan, dan mata kuliah ini juga banyak menggunakan referensi dari buku ini. Nah, dia mengatakan di sini menuliskan bahwasanya ada 4 fase ya perubahan definisi dari kecerdasan buatan itu sendiri. Yang pertama, kecerdasan buatan itu ya di tahun 78 ya kurang lebih dimaknai sebagai sebuah sistem yang mampu thinking humanly, artinya berpikir seperti layaknya manusia. Nah, itu yang pertama ya, definisi awal. Kemudian definisi selanjutnya mengatakan bahwasanya mengalami perubahan nih, bahwasanya kecerdasan buatan itu adalah sebuah sistem yang bisa berperilaku atau berakting seperti manusia gitu ya. Itu mulai tahun 90-an ya di sini bahwasanya dari yang sebenarnya hanya berpikir, rupanya bukan hanya sekedar berpikir nih, sesuatu yang bisa berakting ya seperti manusia ya, sistem yang bisa berakting seperti manusia. Nah, itu dikatakan kecerdasan buatan ya. Nah, muncul robot yang bisa mewakili tugas manusia dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian tahun 92 ini mengalami perubahan lagi nih, bahwasanya kecerdasan buatan itu bukan hanya sesuatu sistem yang bisa berpikir atau bekerja berperilaku seperti manusia. Bahwasanya kecerdasan buatan itu sesuatu yang bisa berpikir secara rasional. Nah, dan yang terakhir ya, yang terbaru adalah bahwasanya bukan hanya berpikir rasional, kecerdasan buatan itu adalah sistem yang bisa berakting atau berperilaku bertindak ya secara rasional. Oke, ini adalah menurut para ahli ya yang harus kita ketahui tentang definisi dari kecerdasan buatan itu sendiri. Oke, nah secara singkat Bapak bisa sampaikan ada beberapa ilmu ya yang mendasari munculnya konsep kecerdasan buatan ya, antara lain ya. Jadi kecerdasan buatan ini tidak berdiri sendiri ya, dia muncul karena beberapa bidang ilmu itu mendorongnya untuk muncul. Nah, yang pertama apa nih? Yang pertama adalah bidang filosofi yang dipelopori oleh Aristoteles ya. Aristoteles ini dia menyampaikan prinsip hukum silogisme ya. Ini if then ya, dan pasti kalian sering dengar lah ya tentang if then. Nah, ini bisa melakukan kesimpulan berdasarkan kondisi sebelumnya gitu ya. Nah, dan ada lagi matematika ya. Nah, matematika ini juga yang mendasari ya, di mana George Boole ya menemukan aljabar Boolean ya. Di sini aljabar Boolean
Kalau di matematika diskrit juga dipelajari ya bagaimana ada hubungan AND dan OR untuk mengambil sebuah output gitu ya. Nah ini tentu saja kalian sudah mempelajari juga. Kemudian ada lagi di bidang ekonomi, ada ilmuwan Adam Smith ya, ada lagi neuroscience. Nah ini neuroscience ini yang kaitannya dengan kalau kalian sering dengar sekarang adalah machine learning, nah, jaringan saraf tiruan. Nah ini ilmu neuroscience ya, teman-temannya ya. Gitu. Kemudian selanjutnya sebentar ya. Selanjutnya ada ilmu fisiologi ya, yang mempelajari human vision, ada lagi di bidang banyak ya yang mendorong munculnya kecerdasan buatan ya di sini. Dan salah satunya yang terpenting adalah computer engineering ya. Kemudian ada lagi beberapa ilmu yang lain, nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri ya kecerdasan. Nah, Bapak lanjut lagi ya. Nah, di sini ada gambaran secara garis besar kecerdasan buatan itu ya, algoritmanya kita bagi menjadi 4 bidang. Ya, jadi kalau kalian mempelajari AI, ya ini kan pengantar tentang kecerdasan buatan ya, ada 4 bidang yang mendasari atau klasifikasinya ada 4 ya. Kalau kita bicara kecerdasan buatan ya, kan banyak sekali algoritmanya yang digunakan ya kalau nanti kalian belajar. Tapi sebenarnya dasarnya itu ada 4. Yang pertama ada pencarian, ya. Kemudian ada reasoning, ya. Ada planning dan juga ada learning. Nah saat ini yang sedang berkembang adalah learning. Ya kalian sering ya dengar saat ini ya machine learning, mungkin ada pelatihan machine learning, ada deep learning. Nah itu emang trennya saat ini adalah learning. Mengapa trennya learning? Karena sudah didukung oleh teknologi komputer yang mumpuni. Ya, mungkin itu terkait materi. Bapak persilahkan ya, jika ada yang ingin ditanyakan ya, silahkan boleh menyampaikan secara langsung atau bisa menuliskan di bagian ini ya, di link yang Bapak berikan tadi di sini ya. Nah, ini boleh bertanya langsung atau menuliskan pertanyaannya di sini. Ya, jadi nanti Bapak akan jawab pertanyaan dari kalian yang Bapak batasi 3 ya. Untuk yang bertanya langsung, siapa nih? Silakan. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Saya Zaka Kurnia Rahman dari Prodi Teknik Informatika. Mau nanya tentang definisi dari mesin learning, Pak. Oke, terima kasih Zaka Kurnia. Langsung Bapak jawab ya. Mungkin yang lain kalau ada pertanyaan yang masih ada, Bapak silakan 2 pertanyaan lagi, boleh dituliskan di link yang Bapak berikan ya di chat Zoom. Pertanyaannya adalah machine learning ya, sesuai yang Bapak jelaskan tadi ya, bahwasanya untuk kecerdasan buatan itu ada yang searching, ada yang reasoning ya, ada yang planning, ada yang learning. Nah, itu masuk ke dalam machine learning adalah kalau digambarkan seperti ini. Jadi kecerdasan buatan ini ya tadi ini di dalam, jadi machine learning itu sendiri lingkupnya adalah bagian dari kecerdasan buatan. Ya tadi kalau sesuai penjelasan Bapak adalah di bagian learning ya. Jadi teknik learning. Nah, ini beberapa metodenya adalah terkait machine learning. Jadi kalau pertanyaannya machine learning, jadi mesin yang bisa belajar. Nah, itu bagian dari teknik ya dan metode dalam kecerdasan buatan. Ada 4 tadi ya, ada searching, ada reasoning, ada planning, dan ada learning ya. Nah, karena kita mempelajari dasarnya, kita tidak mempelajari lebih detail, tapi sebagai gambaran bahwasanya machine learning itu adalah salah satu bagian dari teknik dalam kecerdasan buatan ya. Ada beberapa metode ya, nanti ada supervised, ada unsupervised ya, ada reinforcement learning ya, sesuai yang tadi Bapak sampaikan di gambar ya. Jadi kurang lebih
Kalau penjelasan tentang machine learning adalah ya tadi mesin yang bisa belajar. Oke, seperti itu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ada? Oh, belum ada ya di sini. Ada yang bertanya via Mentimeter? Tidak ada. Oh, ada nih. Saat saya membaca terkait kecerdasan buatan, saya menemukan neural network. Nah, apa yang dimaksud dengan neural network? Oke, nah ini pertanyaannya sudah agak tinggi nih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebih gambarannya, nah ini akan dibahas nanti di pertemuan ke-6 ya, atau ke-7 ya. Nah, sebenarnya kalau menjelaskan tentang neural network itu sebenarnya yang harus kita ketahui bahwasanya bagaimana misalkan di sini digambarkan seorang anak kecil atau permainan yang sering kita tonton lah di TV ya untuk menebak objek apa yang dipegang gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran dari neural network di mana kita bisa memutuskan sesuatu itu apa itu tanpa melihatnya. Nah, itu menggunakan sentuhan misalkan. Nah, sentuhan ini kan bisa digambarkan jaringan syaraf yang bekerja ya. Jadi dari yang kita sentuh dikirimkan ke otak, kemudian otak memprediksi oh ini adalah mobil misalkan, atau ini adalah kacamata, atau ini adalah tisu. Nah, itu gambaran kurang lebih tentang jaringan syaraf tiruan ya. Jadi bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu berdasarkan data yang dikirim dari syaraf-syaraf. Nah, itu sebenarnya tadi bagian dari salah satu bidang ilmu yang mendukung ya neuroscience, di mana meneliti tentang bagaimana jaringan saraf itu bekerja. Nah, dari ilmu tersebut, dia mempelajari bagaimana jaringan saraf bekerja, ditemukanlah sebuah model bernama perseptron. Ya, nah ini sebenarnya perseptron ini yang mendasari dari jaringan saraf itu sendiri. Nah, ini ada ilmuwan bernama Michael dan Pitts ya, 1943 ini sudah menemukan model perseptron. Jadi secara singkat Bapak bisa sampaikan ya, nanti detailnya ada mata kuliah sendiri ya, jaringan saraf tiruan. Tapi di sini Bapak simpulkan bahwasanya ini model ini dia mewakili satu sel saraf itu bekerja gitu ya. Ya, jadi dari model ini nanti akan berkembang lagi menjadi model-model yang lebih besar. Secara simpel Bapak sampaikan bahwasanya ada inputan ya. Inputan tadi kan dari sensor, misalkan dari gambar tadi ya, ini inputannya adalah apa yang disentuh oleh tangan ya. Tangan merasakan apa itu inputan. Lalu ada ini ada bobot, ada fungsi aktivasi. Nah, itu bagian dari keputusan oleh sel saraf otak ya. Nah, kemudian outputnya adalah dia menjawab, oh ini mobil. Ya. Nah, ini ya, ini yang mendasari dari jaringan saraf tiruan. Ya, jadi kalau jaringan saraf tiruan sebenarnya banyak sekali nanti bidangnya ya, tapi tidak akan dibahas di sini. Nah, jadi sebagai gambaran awal saja bahwasanya jaringan saraf tiruan itu sebenarnya tiruan dari cara kerja saraf manusia, nah di mana tiruan ini sudah ditemukan oleh ini ilmuwan bernama McCullough dan Pitts ya tahun 1943 ya. Dia memodelkan bagaimana syaraf itu bekerja. Oke, itu ya untuk pertanyaan dari kalian ya. Karena waktunya di sini sudah habis ya, jadi mungkin 2 pertanyaan saja ya. Mungkin nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti jangan lupa dikerjakan kuis yang tersedia di LMS ya. Bapak sudah sediakan soal kuis yang bisa kalian kerjakan di LMS. Nah, nanti kalau ada kesulitan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah Bapak tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.